Bab 856. Tawanya membuat masing-masing dari mereka bingung. Apa yang dia tertawakan? Dia sepertinya mengejek mereka. Wallace menanyainya dengan bingung, "Nak, apa yang kamu tertawakan? Apakah keluarga kami lelucon bagimu? Jangan pikir kamu bisa melewatinya dengan cara lain. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menghindari menyelesaikan 3 syarat." Michael menatap Levi dengan tajam. "Ya, benar. Kamu tidak punya jalan keluar lain. Sekarang, apakah kamu ingin berlutut dulu atau kamu ingin ditampar dulu?" Salah satu keluarga Jones bertanya. "Apakah aku harus berlutut di depan kalian semua di sini? Kamu pikir kamu siapa? Apakah aku harus mengubah nama keluargaku? Kamu pikir kamu siapa? Apakah aku harus ditampar oleh kalian semua di sini? Kamu pikir kamu siapa?" Levi membombardir mereka dengan 3 pertanyaan terus-menerus dan membuat mereka semua tercengang. Kata-kata, "Kamu pikir kamu siapa?" terus terngiang di benak mereka. "Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Kalian tidak pantas mendapatkan semua itu." Michael terkekeh, "Kami tidak pantas mendapatkan semua itu. Kami telah menjadi salah satu keluarga kerajaan dan kehadiran yang kuat di Southampton selama berabad-abad. Kami memiliki beberapa ratus miliar aset dan kami memiliki properti di seluruh dunia. Tidak hanya itu, tetapi kami juga memiliki banyak bakat di tentara, pemerintah, dan juga dunia bisnis. Keluarga kami memiliki begitu banyak kelebihan dan pencapaian sehingga saya tidak punya waktu untuk menyebutkan semuanya untuk Anda. Beraninya Anda mengatakan bahwa kami tidak pantas mendapatkan rasa hormat Anda." Menatap tepat ke mata Michael, Levi mencibir, "Apa menurutmu kalian pantas mendapatkannya? Aku bisa langsung menghancurkan kalian semua hanya dengan memberikan perintah. Apa kau percaya padaku?" Konfrontasinya yang mengesankan dan lancang mengirim masing-masing dari mereka dalam kemarahan yang mengamuk. "Kamu mencari masalah, bukan? Tidak mungkin kamu bisa menginjakkan kaki ke Manor sekarang." Wallace serta beberapa keluarga Jones lainnya mendidih. "Kalau begitu aku, Levi Garrison, akan melakukannya malam ini dan tidak ada yang bisa menghentikanku untuk melakukannya." Dengan itu, Levi berjalan menuju gerbang utama Manor. "Kamu tidak diizinkan masuk ke sana." Wells segera melangkah maju untuk menghalangi jalannya. Sebuah tamparan mendarat di wajah Levi. "Beraninya kamu." Tyler juga ditampar. Semua orang tercengang saat ini karena tidak ada dari mereka yang mengharapkan agresivitas seperti itu darinya. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan ditampar olehnya. Yang terpenting, tidak ada yang berani membalas karena mengetahui bahwa dia terlatih secara fisik. "Levi, kau lepas kendali. Aku tantang kau untuk melangkah lebih jauh sekarang." Tidak ada yang terkejut, orang yang mengatakan itu akhirnya ditampar juga. Wallace, Kelvin serta yang lainnya ditampar dan dikirim terbang oleh Levi setelah mencoba menghentikannya. Karena tidak ada dari mereka yang bisa menahannya, mereka hanya bisa menonton saat dia berjalan menuju pintu utama Manor. Saat dia hanya beberapa inci dari mencapai gerbang, Michael tiba-tiba berteriak, "Hentikan dia sekarang!" Petugas keamanan yang berdiri di luar Manor mengepung Levi dalam sekejap dalam upaya untuk mengendalikannya. Namun, Levi hanya butuh waktu singkat untuk menyingkirkan mereka karena mereka terlempar olehnya. Merosot di tanah, mereka semua mengerang kesakitan. Meskipun menjadi keluarga besar dengan begitu banyak anggota keluarga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, Levi berbalik dan menatap semua orang dengan pandangan menghina. "Kalian keluarga Jones benar-benar mengecewakan," komentarnya dengan seringai. Bab 857. Levi berjalan melewati gerbang dan kemudian berjalan menuju Manor. Langkahnya yang tegas membuatnya tampak tak terbendung seperti sosok dewa yang baru saja turun ke dunia fana. Pada saat yang sama, dia memperlakukan 3 kondisi yang ditetapkan oleh Michael seolah-olah mereka tidak ada. Bagi keluarga Jones, Levi diizinkan menginjakkan kaki di premis adalah penghinaan besar. Melihat punggung Levi, Mia menyipitkan mata untuk menghindari silau karena tubuhnya tampak bersinar dengan aura yang kuat saat itu. Sendirian, dia berhasil menghalangi semua anggota keluarga Jones untuk menyentuhnya. Itu sangat keren dan mendominasi. Ejekan yang dia buat tentang keluarga barusan sangat menyakiti mereka semua seperti belati yang menusuk jantung mereka. Hanya satu komentar darinya sudah cukup untuk menyalakan api kemarahan jauh di lubuk hati mereka. Marah,
Michael bergemuruh, "Shadow, lempar dia keluar dari manor sekarang." Shadow, yang berdiri di sebelah Michael, berdiri tak bergerak meskipun ada perintah. Tidak mungkin dia berani melakukan apa yang diperintahkan Michael. Karena Levi adalah dewa perang, Shadow tahu dia bukan tandingannya. Dia berkeringat dingin ketika dia memikirkan hari ketika Levi mengetahui bahwa dia diam-diam melacak Ezra. Selain itu, dia juga sangat sadar bahwa Levi bisa membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Karena itu, dia tidak cukup bodoh untuk menyerangnya. "Hei, apa yang kamu tunggu? Pergi dan singkirkan dia sekarang." Michael berteriak cemas ketika dia melihat Shadow tidak bergerak seperti yang diperintahkan. "Tuan, saya." Shadow menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ketakutannya. "Apa yang kamu coba lakukan, Shadow? Apakah kamu menentang perintahku atau kamu takut pada Levi?" Michael menghadapkannya. Pertanyaannya segera menarik perhatian semua orang. Apakah Shadow takut pada Levi? Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, Levi sudah berjalan melewati gerbang dan hendak mencapai bagian dalam manor. Shadow berpendapat, "Tuan, saya pikir kita tidak boleh membuat keributan terlalu besar karena itu akan terlihat buruk bagi kita dengan begitu banyak orang di sekitar." Michael hanya bisa menghela napas frustrasi. "Kakek, tolong biarkan dia pergi untuk saat ini. Jika kita benar-benar mengusirnya, orang-orang dari Cilsire dan juga cabang lain pasti akan mengejek kita karena itu. Kurasa kita harus menahannya untuk saat ini dan hanya berurusan dengan dia setelah malam ini." Tyler menyarankan. Kedengarannya seperti itu satu-satunya cara untuk pergi. Pada akhirnya, keluarga Jones memutuskan untuk berkompromi dengan mengizinkan Levi masuk. Tidak ada yang menyebutkan ketiga syarat itu lagi karena siapapun yang melakukannya akan menjadi bahan tertawaan. Untuk memastikan acara berjalan lancar, mereka tidak punya pilihan selain memperlakukan Levi dengan baik. Setelah makan malam, Michael mendekatinya dan memperingatkan, "Jangan menganggap Anda salah satu dari kami hanya karena Anda diundang ke sini. Meskipun saya mengenali Anda sebagai salah satu anggota keluarga saya di luar, itu bukan niat tulus saya untuk melakukannya, jadi karena menurutku kau sama sekali tidak cukup baik untuk menjadi cucuku. Kau bajingan seperti ibumu. Tak satu pun dari kami akan mengaku berhubungan denganmu dengan cara apapun." Levi menyipitkan matanya dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi." "Kamu bajingan seperti ibumu." Bab 858. Setelah Michael berbicara, suasana menjadi tegang. Semua orang menahan napas untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mia dan keluarga Jones lainnya menatap Michael dengan tak percaya. Michael terlalu banyak. Seperti yang diharapkan, Levi dengan marah memelototi Michael, dengan laser yang keluar dari matanya. Pada saat itu, semua orang bisa merasakan aura pembunuh yang dia pancarkan. Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Sangat menakutkan melihat sisi Levi ini. Meskipun demikian, orang-orang ini bukan satu-satunya yang memperhatikan perubahan suasana hati. Michael ketakutan. Pupil matanya mengerut, dan Adam's Apple-nya bergoyang-goyang saat dia menelan dengan gugup, merasa terengah-engah. Dia terlalu menakutkan. Levi tampak seperti binatang liar yang berkeliaran, dan tatapannya saja bisa membunuh. Dengan mata Levi terpaku padanya, Michael berkeringat, dan dia merasa ingin muntah. Tidak tahan lagi, lututnya menyerah. Dia ambruk ke tanah. Tatapannya menakutkan dan mendorong Michael ke tepi. Orang ini gila. "Maaf, perintah Levi." Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Siapa yang tahu anak haram tidak hanya akan berani menginjakkan kaki di Jones Residence sementara semua orang ada di sana, tetapi juga menuntut permintaan maaf Michael. Dia bersikap konyol. Ironisnya, Levi berhasil mengancam seluruh keluarga Jones bahkan sebelum mengungkap identitasnya. Baginya, keluarga Jones sama tidak berartinya dengan semut. "Aku tidak akan." Michael merengut pada Levi. "Tidak mungkin aku akan meminta maaf kepada bajingan sepertimu. Michael lebih baik mati." "Haha, Michael, kamu menyebut cucumu sendiri bajingan. Kamu harus meminta maaf atas kesalahanmu sekarang." Sebuah suara mencaci ketika sekelompok orang masuk ke venue. Itu datang dari Wesley, pemimpin keluarga Jones di Cilsire. "Anda." Michael marah karena marah. "Oh tidak," Wesley melihat skandal itu. "Lucu. Semakin saya takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinan itu terjadi. Ini semua salah Levi."
Tepat sekali. Michael, kali ini kamu yang bersalah. Kamu harus minta maaf pada bajingan itu, maksudku anak itu. Wesley mengejek. Kelompok orang ini datang untuk menyaksikan keluarga Michael mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka sangat ingin melihat kepala keluarga Jones di Southampton meminta maaf kepada Levi. Mereka tidak merasa kasihan pada Levi, anak haram. Namun, mereka menantikan untuk melihat Michael menjadi bahan tertawaan. Sementara itu, Levi bisa membaca niat mereka dari ekspresi mereka, dan dia dengan cepat berteriak, dia bukan satu-satunya yang perlu meminta maaf. Kamu juga harus. Bab 859. Kata-katanya menghantam semua orang seperti satu ton batu bata. Semua keluarga Jones tercengang. Wesley dan seluruh keluarganya tidak mengharapkan Levi untuk mengarahkan kemarahannya kepada mereka juga. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian semua pikirkan? Di matamu, aku hanyalah anak haram, mirip dengan binatang buas yang dibesarkan di alam liar, dengus Levi. Bagi Wesley, tidak terpikirkan bahwa seorang junior akan berbicara kasar kepadanya. Itu tidak salah. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu. Bukankah kamu anak haram? Kami memang hanya tertarik menyaksikan Michael meminta maaf kepada anak haram. Michael dihina, tetapi dia tidak berdaya. Ini semua karena cucuku yang tidak sah. Wesley dan seluruh keluarganya mulai tertawa. Sebaliknya, keluarga Jones dari Southampton menundukkan kepala karena malu. Itu memalukan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Semuanya salah Levi. Tanpa dia, keluarga Jones dari Southampton akan lebih unggul dan tangguh. Bagaimanapun, kami mendapat dukungan dari God of War, jadi orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman bagi kami. Di sisi lain, Levi tidak tahan dicap sebagai anak bajingan. Meskipun dia acuh tak acuh dan tidak tertarik pada orang tuanya, mereka tetap melahirkannya dan membawanya ke dunia ini. Itu masih merupakan tindakan suci yang harus dihormati. Orang-orang ini menghina keberadaannya dan tidak menghormati tindakan itu. Mereka pantas mati. Levi perlahan berdiri dan mengalihkan pandangan mematikannya ke Wesley dan beberapa orang lainnya. Apa yang kamu inginkan? Mereka tergagap, ketakutan dan terancam olehnya. Dia sepertinya ingin membunuh kita. Mereka bisa merasakan panas dari tatapan membunuh Levi, dan rasanya seperti mereka akan mati di saat berikutnya. Tolong, Levi, tidak. Mia yang ada di depan mereka menghentikannya. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi jika situasinya terus berlanjut. Segera, dia menyeret Levi keluar. Levi menghela nafas lega ketika dia melangkah keluar. Saya hampir kembali ke diri saya yang tidak berperasaan sebelumnya, seolah-olah saya kembali ke medan perang. Jika Mia tidak menghentikan saya tepat waktu, saya akan membunuh semua orang di sana. Tidak masalah. Aku akan berurusan dengan mereka pada pertemuan ulang tahun besok. Setelah Levi pergi, Wesley menyeringai dan mengejek, Michael, sekarang aku mengerti posisimu. Jika aku memiliki cucu bajingan seperti ini, tidak mungkin aku akan mengakuinya juga. Bagaimana mungkin seorang anak dibesarkan di jalanan untuk dikaitkan dengan garis keturunan superior kita? Tepat. Dia bahkan ingin bertindak benar dan memutuskan hubungan dengan kita. Bagaimana keluargamu di Southampton bisa menghasilkan cucu seperti itu? Michael mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya saat mereka mempermalukannya. Dia ingin membunuh Levi di sana dan kemudian. Bab 860. Jika dia kembali ke Jones Residence, dia hanya akan membawa aib bagi keluarga kita. Selain itu, dengan ibunya yang tidak canggih itu, mereka hanya akan membuat kita terlihat lebih buruk. Kedua individu yang memalukan ini telah membawa begitu banyak rasa malu bagi keluarga kami. Selain itu, ini baru permulaan. Pada pertemuan besok, ratusan Jones dari Erudia akan hadir, dan kita mungkin akan menghadapi penghinaan terbesar saat itu. Kita bahkan mungkin tenggelam dalam ludah orang-orang yang memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Itu pasti akan menjadi situasi paling memalukan dalam sejarah keluarga Jones dari Southampton. Meskipun demikian, kita hanya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan apa yang telah hilang saat ini. Oh ya, apakah kita sudah mengkonfirmasi kehadiran semua tamu kita? Michael bertanya pada Wallace. Iya, kami punya, jawab Wallace segera. Bagaimana dengan Anson? Jam berapa dia akan datang? Ayah, Anson akan tiba jam 9 besok pagi.
Itu paling awal dia bisa datang, jawab Wallace. Tyler, bagaimana dengan Dewa Perang? Michael menoleh ke Tyler. Saya telah mengajukan pertanyaan, dan Mike Pence, Panglima tertinggi, menjawab bahwa God of War telah mencapai Southampton. Ini adalah kejutan bagi keluarga Jones. Jika Dewa Perang datang ke sini sehari sebelumnya, dia harus menganggap serius pertemuan ulang tahun mereka. Keluarga Jones akhirnya bisa tersenyum. Kami harus merahasiakan kehadirannya. Kami hanya akan mengungkapkannya besok agar Wesley dan yang lainnya merasakan betapa kuatnya kami, seru Michael bangga. Dengan itu, di mana dia? Apakah kita mengatur sesuatu untuknya? Tyler dengan senang hati menjawab, dia bilang tidak apa-apa dan akan ada di sana besok. Kalau begitu sudah beres. Semuanya, buat persiapan untuk menyambutnya. Reputasi keluarga kita akan bergantung pada kehadiran Dewa Perang. Michael sudah bisa membayangkan wajah terkejut di wajah Jones yang lain. Sementara itu, Levi merengek pada Mia, "Mia, tolong bawa aku berkeliling. Terlalu menyesakkan bagiku untuk tinggal di sini." Dia takut niatnya untuk membunuh seseorang akan berkobar jika dia tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak ada gunanya baginya jika dia membunuh seseorang. Yah, kebetulan aku ada pertemuan dengan beberapa teman lain. Levi, kamu bisa ikut. Tentu. Ayo pergi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran mewah dengan live music. Ada beberapa orang asing yang memainkan jazz, menciptakan suasana yang agak sentimental. Mia, lihat ke sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di kejauhan, mereka melihat sekelompok pemuda berpakaian formal yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Dari penampilan mereka, siapapun bisa mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak kaya. Mia membawa Levi ke meja mereka. Mia, kupikir kamu tidak punya waktu untuk datang. Bukankah kamu harus mempersiapkan pertemuan ulang tahun besok? Tanya seorang wanita penasaran. Pada saat yang sama, dia mengamati Levi dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum bertanya, siapa dia? Mia tersenyum dan menjawab, biarkan saya memperkenalkan semua orang kepada saudara sepupu saya, Levi. Seketika, salah satu pria itu tertawa, apakah Anda anak haram yang diisukan dari Southampton? Bersambung.